Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulka Fauzul Azim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait penyetaraan reaksi redoks untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar Bapak dosen saya, Bapak Fajri Ihsan. Saya ingin menjelaskan, adapun apa yang akan saya jelaskan ini merupakan memfokuskan pada penyetaraan reaksi redoks, bukan penjelasan terkait apa itu reaksi redoks dan juga ketentuan reaksi redoks itu sendiri. Video tersebut ada pada video teman saya yang lainnya terkait reaksi redoks. Tujuan saya dalam melakukan presentasi ini adalah memahami ataupun memahami mekanisme ataupun tahapan dalam menyetarakan reaksi reduksi oksidasi, mengetahui pentingnya penyetaraan reaksi redoks. Maksud saya, seberapa krusial dan vitalnya reaksi redoks beserta penyetaraannya dalam ilmu kimia dan juga kehidupan sehari-hari. Yang paling penting adalah memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar kelas C Bapak Fajri Ihsan. Ada 5 materi yang akan saya bahas kali ini, yaitu penyataan reaksi redoks ion metode Bilox, penyetaraan reaksi redoks molekul metode Bilox, penyetaraan reaksi ion metode setengah reaksi, penyetaraan redoks dalam keadaan asam dan basa dengan menggunakan metode Bilox maupun metode setengah reaksi. Yang terakhir itu hubungan penyataan reaksi redoks ataupun keterkaitan penyataan reaksi redoks ini dengan ilmu kimia yang lainnya. Pertama itu reaksi redoks dengan menggunakan perubahan bilangan oksidasi. Perlu dicatat atau perlu ditekankan bahwa yang saya jelaskan ini adalah metode Bilox, jadi Anda wajib mengetahui apa itu aturan Bilox. Jadi untuk lebih lengkapnya ada pada video teman saya yang lainnya terkait aturan Bilox ini, tapi saya di sini hanya mengambil poin-poin yang pentingnya yang saya gunakan dalam contoh soal nanti, yaitu seperti bilangan unsur bebas sama dengan 0, oksidasi ion itu sesuai dengan ionnya bisa +1, bisa +2, tergantung ionnya sendiri, tergantung muatannya. Bilangan oksidasi oksigen itu biasanya -2, dan bilangan oksidasi H itu biasanya +1. Kemudian yang saya tekankan di sini adalah prioritas. Jadi, memfokuskan pada unsur ataupun senyawa yang mengalami perubahan Bilox selain unsur hidrogen, oksigen, dan juga unsur golongan 1A sampai dengan 3A. Anda akan bertanya, mengapa? Karena biasanya itu ketiga ini, yaitu hidrogen, oksigen, dan juga 1A sampai dengan 3A ini memiliki bilangan oksidasi yang sama, yang tidak berubah-ubah biasanya pada kasus yang biasa. Namun jika terjadi pada kasus istimewa maupun luar biasa, itu di luar materi yang saya sampaikan. Jadi Anda butuh pemahaman dan materi lebih lanjut. Jadi silakan Anda belajar sendiri, karena saya hanya menjelaskan materi yang dasarnya saja. Yang pertama adalah reaksi pada senyawa yang memiliki muatan ataupun reaksi ion. Berikut tahapan penyetaraannya. Pertama kita cari dulu prioritas, kemudian kita samakan koefisiennya, kemudian kita cari Bilox totalnya, buat jarak dan pengali, carilah muatan total kedua ruasnya. Kalau dia kondisi asam ditambahkan H+ pada muatan terkecil, kalau dia basa, tambahkan OH- pada ruas muatan terbesar. Samakan jumlah atom hidrogen dan oksigen di kedua ruas dengan menambahkan H2O. Anda akan berpikir, bagaimana saya tidak bisa membayangkan. Kita akan membahasnya dalam contoh soal berikut. Keadaan asam seperti ini, seperti di layar. Zinc ditambah NO3- sama dengan Zn2+ ditambah NH4+1. Kita cari prioritasnya, mana yang bukan oksigen juga hidrogen. Zinc dan juga nitrogen kan? Ini, dan ini. Kan? Kita lihat di sini. Kita cari dulu Biloxnya. Z ini unsur bebas, 0. N ini berapa? O ini kan sebenarnya -2. Bilangan oksidasinya. Kita ada 3, berarti -2 dikali 3, -6. Sama dengan -1 kan?
maksudnya ini spesi ini sama dengan min 1. Jadi min 6 pindah ke sini jadinya 5. Berarti nitrogennya 5. Di ruas kanan itu zinc-nya, ion zinc-nya itu memiliki muatan 2+, berarti dia memiliki muatannya 2+. Kemudian ada NH4+, spesi ini sama dengan 1. 4 H ini sama dengan 1, 1 dikali 4, jadi 4 pindah ke sini sama dengan min 3. Kita lihat perubahan biloxnya. Zinc di kiri dan juga zinc kanan mengalami oksidasi, yaitu kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 2. Nitrogen di kiri, nitrogen di kanan itu mengalami reduksi ataupun penurunan bilangan oksidasi sebanyak 8. 2 dan 8. Kita samakan dulu dengan cari KPK-nya, yaitu 8. 8 dikali 1, 2 dikali 4, ya kan? Angka di sini itu akan dikalikan supaya menjadi koefisien menjadi koefisien. Berarti maksud saya seperti ini di sini 4 kali Zn, 4 kali Zn ini, 1 dikali ini, 1 dikali ini. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian setelah kita tahu yang mengalami perubahan bilox dan kita sudah setarakan, kita cari muatan total ya. Di kiri dan di kanan. Lihat di kiri itu ini 0. Ini min 1. Di kiri min 1 totalnya. Ini ada 4. Di sini 2 plus. Dikali 2, 8. Tambah 1. Jadi 9. 8 tambah 1, 9. Karena dia kondisinya asam, dia akan menambahkan H+ pada ruas yang memiliki muatan terkecil. Berarti ruas muatan terkecil. Min 1, 9. Yang paling kecil itu min 1. Berarti ruas kiri. Ditambahkan 10. Jebret. Sama dengan 10 H+. Ya kan? Setelah kita tambahkan 10, kita setarakan hidrogen dan oksigen dengan menambahkan H2O. Ini ada berapa? Hanya ada 10. Di sini ada 4. Berarti di sini kurang 10 kurang 4, 6. Berarti kita tambah 6H. H2O, berarti 3H2O kan? Nah, seperti ini jadinya. Hanya 10. Di sini 10 hanya. Di sini O-nya ada berapa? 3. Di sini O-nya ada 3. Setara. Next. Basa. Basa. Pada keadaan basa, kita lihat sini. Cl2 ditambah Cl2 ditambah, oh maaf, ini harusnya koefisien ini. Maaf, salah. Ini harusnya koefisien ya. Bukan muatan. Salah. Ini harusnya dia harusnya koefisien seperti ini hasilnya. Berarti dia Cl2 di sini harusnya di bawah. Selanjutnya bukan ion itu bukan ion. Itu tetap ini. Harusnya di bawah. Selanjutnya Cl2 ditambah IO3 min sama dengan 2Cl min ditambah IO4 min. Cari prioritasnya yang bukan oksigen dan juga bukan hidrogen 1A maupun 3A. Cl dan juga I. Untuk mengetahui prioritas ini berarti Anda tidak langsung harus mengetahui golongan 1A sampai dengan 3A dan juga hidrogen dan oksigennya. Supaya lebih mudah aja memahaminya. Kita lihat, kita cari bilox total lah. Ini unsur bebas sama dengan 0. Ini O sama dengan min 2. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Spesi ini sama dengan min 1, berarti min 6 pindah ke sini. Jadi sama dengan iodiumnya 5. Sebelah kanan, ini ion. Di sini koefisiennya 2. 2 dikali min 1, min 2. Di sini lihat spesi di sini sama dengan min 1. O itu min 2. Min 2 dikali 4, min 8. Min 8 pindah ke sini sama dengan 7. Kita lihat perubahan biloxnya. Cl di kiri, Cl di kanan mengalami reduksi sebanyak 2 ataupun penurunan bilangan oksidasi. Spesi di kiri, spesi di kanan, iodiumnya mengalami oksidasi, peningkatan bilangan oksidasi sebanyak 2. Karena ini 2, berarti tidak ada koefisien yang berubah, semuanya sama. Kita cari muatannya, kita cari muatan totalnya sekarang. Muatan totalnya di sini 0. Ini min 1, berarti min 1. Di sini 2 kali min 1, min 2. Di sini min 1, ini min 3. Karena ini basah berarti ditambahkan OH min pada ruas yang memiliki muatan terbesar. Min 3, min 1, yang paling besar yang mana? Jangan sampai salah. Oh, min 1, berarti min 1. Min 1, min 3, kurangnya berapa berarti? Min 2, tambahin 2. Berarti 2 OH min, jebret. Nah, siap kan? Setara. Sip. Sekarang kita samakan
kita cek apakah dia sudah sama unsur hidrogen dan oksigennya. Lihat sini. Di sini ada 2H, di sini ada H nggak? Nggak ada, berarti ya udah gampang, kita tambahin aja H2O1 karena dia nggak ada hidrogen. Nah, tambahin H2O. Nah, kita lihat di sini ada 2O, di sini O3, berarti 5 O-nya, berarti O ini 4, ini O. Berarti ini 5 oksigennya, ini 5, di sini hidrogennya 2, di sini hidrogennya 2. Setara. Selesai. Selanjutnya reaksi molekul yang tidak memiliki muatan atau maksudnya senyawa yang pada reaksi tersebut senyawanya tidak memiliki muatan seperti +1 sama dengan +2. Spesinya itu tidak sama dengan berarti. Maksud saya tidak ada ini. Tidak ada ini. Berarti molekul tidak memiliki muatan. Hampir sama caranya sebenarnya, tapi tidak ada konsep asam dan basanya. Kemudian yang ini adalah setarakan semua senyawa unsur pada reaksi KO. Maksud saya ini KO ini kation, anion, hidrogen, oksigen. Yang artinya ini universal. Maksudnya setarakan semuanya sekaligus. Contohnya seperti ini. Dari reaksi ini, mana yang prioritas? Oh ya, ini kan SO4. Biasanya SO4 itu tidak berubah. Biasanya ini kan ini kan min 2. Min 2 dikali 4 sama dengan 8. Ini berarti 8. Ini S ini biasanya 6 karena SO4 ini biasanya min 2. SO4 ini sama dengan min 2. Berarti biasanya S ini 6, di sini 6. Berarti dia tidak berubah. Kita cari mana yang bukan golongan 1A sampai dengan 3A, mana yang bukan hidrogen dan juga oksigen. Mn dan juga karbon. Oke. Kita lihat Mn di kiri dan Mn di kanan. Sudah setara belum? Sudah. Ya kan? Di sini 2, C-nya, di sini C-nya juga 2. Nah, sudah setara di sini. Sudah setara. Selanjutnya kita eh, cari bilox total ya. K sama dengan 1A, berarti 1 di sini min 2. Oh, ini oksigen itu min 2 dikali 4, min 8. 1 min 8 sama dengan 7. Maksud saya ini kan 0 nih, berarti 1 ditambah min 8 sama dengan 0. 1 ditambah X sama dengan min 8, jadi saya sekian-sekian jadinya 7. Selanjutnya itu ada H itu 1 dikali 2, 2. O itu min 2, min 2 dikali 4, min 8. Berarti biar sama dengan 0 jadinya 6. 6 tambah 2, min 8 sama dengan 0. Terus Mn, di sini O itu sama dengan min 8. S itu golongan 6, jadi 6. Jadi 6 kurang 8, 2. Jadi sama dengan 6 ditambah berapa yang dikurang 8 sama dengan 0, jadinya 2. Kemudian di sini O itu min 2 dikali 4, min 4, berarti di sini itu 4, 4-nya dikali 2, jadi 8. Sudah diketahui mana yang mengalami perubahan biloxnya, kita lihat perubahan biloxnya. Kita lihat perubahan biloxnya, di sini 7, di sini 2, dia mengalami penurunan reduksi sebanyak 5. Kemudian di sini 6, di sini 8, oksidasi sebanyak 2. Kita setarakan dengan mengalihkan satu sama lain. Dikali 2, dikali 5. Berarti ini 2, ini 2, ini 5, ini 10. Jadi seperti ini. Ya kan? Terus kita setarakan, kita cek sudah setara belum semua komponennya. Kita cek dari ini dulu mangan dan juga karbon. Nah, di sini mangannya ada di sini mangannya 2, di sini mangannya 2, di sini karbonnya 10. Di sini karbonnya 10. Berarti sudah. Terus hidrogennya di sini 2, di sini 10, berarti 12. Terus di sininya ada di sininya belum, berarti di sini mana tuh? Tar. Nah, di sini. Mana? Nah, di sini. Di sini lihat dulu, kita setarakan dulu karena sudah yang tadi tuh mangan dan juga karbonnya, kita cek yang lainnya. Di sini S-nya ada berapa? Ini S
2S, berarti ada 3. Di sini S-nya cuma ada 1 kan, taruh 3 di sini. Nah, jadi seperti ini. Terus kita lihat hidrogennya. Ada berapa? Di sini 6, di sini 10, berarti 16. Di sini dia nggak punya hidrogen. Ya udah kita tambahin H2O. Berarti 8 H2O. Nah, 8 kali 2, 16 kan. Kita lihat oksigennya ada berapa? Oksigennya di sini ada di sini ini 8, 3 kali 4, 12. Jadi 20 ditambah ini jadinya 30. Selanjutnya di sini O4, terus di sini ada 8, 8, 2, berarti sini 10 kali 2, 28, 10 kali ini 20, 28, 28 ditambah ini jadinya 36, 36, bentar, setara. Salah. Mohon maaf. Sedikit turbulensi. Ya, selanjutnya adalah materi yang kedua adalah penyetaraan reaksi redoks. Penyataan reaksi redox dengan menggunakan metode setengah reaksi. Ini adalah konsep yang saya buat sendiri, yaitu ketahui mana yang mengalami perubahan bilox, bongkar yang mengalami perubahan biloxnya, kemudian setarakan masing-masing, kemudian semuanya masing-masing dieliminasi. Keduanya dieliminasi sekaligus. Ketahui, bongkar, setarakan, eliminasi. Ketahui, bongkar, setarakan, eliminasi. Inilah prinsip yang saya buat sendiri. Pada reaksi ion seperti ini, karena metodenya sama reaksi ion dan reaksi molekul, yang reaksi molekul tidak saya buat contohnya. Karena silakan ntar Anda gunakan contoh yang lain sendiri, atau cari contoh yang lain. Konsepnya seperti ini. Samakan, kita cari dulu prioritasnya, mana yang mengalami perubahan biloxnya, yang kecuali yang prioritas tadi itu yang bukan hidrogen, oksigen, 1A dan sampai 3A, samakan atau mengalami perubahan biloxnya, samakan koefisiennya, kemudian samakan oksigennya, samakan unsur H, kemudian carilah muatan totalnya, kemudian setarakan dengan menambahkan E pada ruas yang memiliki muatan terbesar. Biasanya ya, kalau misalnya setengah reaksi itu dia tidak diketahui asam dan basanya. Biasanya, tapi kalau misalnya ada, ya sudah seperti ini caranya. Ini asam, sampai 5 ini asam. Sampai nomor 5 ini asam. Tapi kalau dia kondisinya basa, dia menambahkan OH sebanyak H+. Contohnya seperti ini. Kita lihat mana yang mengalami perubahan bilox. Mana yang prioritas, yang bukan oksigen dan hidrogen, mangan dan juga Pb. Oke. Mn ke sini berarti diubah seperti, maksudnya dibongkar. Maksudnya ini sama ini sama ini. Jadi seperti ini. Diklasifikasikan. Kemudian kita setarakan masing-masing. Ini. Di sini oksigennya ada berapa? 4. Di sini ada 1. Berarti biar sama kita tambahin oksigennya dengan menambahin H2O. Berarti 3H2O, 3O. Ya kan? Di sini ada 6 hidrogen. Di sini ada berapa hidrogennya? Nggak ada. Tambahin hidrogennya di ruas yang kecil hanya. Nah, di sini kita cari muatannya terus. Kita cari muatannya. Di sini muatannya 0. Di sini min 1, min 6. Berarti total 5. Gimana caranya biar 0? Berarti dikurang 5. Jadi berarti tambah 5 min. Ini si elektron ini ditambahin pada ruas yang terbesar ya. Di sini 0, di sini 5, min 1 ditambah 5, berarti min 1 ditambah 6 sama dengan 5, berarti ini yang terbesar, ditambahin 5, berarti tambahin ke ruas yang muatannya terbesar. Kemudian selanjutnya, PbO2 sama dengan Pb ini. Lihat, mana oksigennya ada berapa? Di sini ada 2, di sini ada nggak ada, berarti ditambahin oksigennya, berarti ditambahin 2H2O, 2O, ya kan? Cari hidrogennya sekarang. Hidrogennya di sini 4. Di sini nggak punya hidrogen, berarti tambahin 4 hidrogen. Nah, kita cari muatannya masing-masing. Di sini 2, di sini 0, berarti muatan di kanan 2. Muatan di kiri ini 0, ini 4, berarti 4. Yang paling besar yang mana? 4 atau 2? 4 kan, berarti yang kiri. Yang kiri ini ditambah elektron sebanyak berapa?
biar sama dengan 2, 2 berarti 2 elektron, 2e min 2 berarti ini 2, ini 2 setara. Kemudian selanjutnya kita eliminasikan. Nah, maksudnya kita setarakan dulu. Kita biar si elektron ini itu setara terus bisa kita coret. Nah, jadi gini nih. Dikali 2 di sini kan 5, ini 2, KPK-nya itu 10, berarti dikali 2 dikali 5, jadi kayak gini jadinya. Total cek 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 dikali. Nah, terus kita eliminasi, kita coret yang bisa dicoret. Elektron, elektron, H2O, H2O, terus H sama H. Eh, ini. Nah, jadi kayak gini nih. Silakan Anda pahami aja, karena kalau saya terangkan akan terlalu ribet. Dilihat saja, karena tidak terlalu susah, tidak terlalu kompleks, hanya seperti variabel biasa yang dieliminasikan. Selanjutnya pada kondisi basa, sama saja konsepnya seperti yang tadi, itu sampai eliminasi, hasilnya seperti ini. Sama kayak tadi contohnya, eliminasi, hasilnya sampai sini. Karena kalau saya terangkan itu sama saja sebenarnya, tapi diulang lagi kan sepertinya bosan gitu. Sampai sini. Nah, ketika sudah sampai sini, kalau dia basa, kalau dia basa itu ditambahin OH min sebanyak hanya di sini hanya ada berapa? 5, ya kan? Di sini hanya ada berapa? Ada 5 kan? Berarti dia ditambahin sebanyak 5 OH min. Nah, 5 OH min ditambah 5 karena di sini H plus OH min, jadi sama dengan kan H ini H1, ini H1 juga. Berarti kalau ditambahin jadi H2O. Ini O-nya 1. Nah, gini maksud saya. Jadi nah, di ruas kanan itu hanya 5 H2O-nya 5, di ruas kirinya ada 7. Berarti bisa dikurang tuh. Bisa dikurang. Jadi ini 7 dikurang 5 itu 2, berarti ada 2 H2O. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Anda akan bertanya, kok di H2O di ruas kiri dan dikurang H2O di ruas kanan? Kenapa? Saya sudah mencari alasannya kenapa, tapi tidak menemukan. Pengalaman pribadi saya juga kalau misalnya setengah reaksi, kalau di ruas kanan dan ruas kirinya ada H2O, itu saling dikurangkan supaya di salah satu ruasnya itu hilang. Ya, kalau Anda bingung dan juga ingin tahu, silakan cari tahu sendiri, karena kalau saya jelaskan aku tuh akan terlalu panjang. Jadi selanjutnya. Kemudian materi yang kelima itu adalah hubungan penyataan reaksi redoks dengan ilmu kimia yang lainnya. Jadi reaksi redoks itu ketat ataupun erat ikatannya dengan elektrokimia. Elektrokimia itu terdiri dari 3 komponen, sel volta, elektrolisis, dan juga korosi. Nah, sel volta ini itu konsep ataupun prinsip energi kimia menjadi energi listrik seperti baterai ataupun aki. Kemudian sel elektrolisis ini itu terkait dengan prinsip energi kimia energi listrik menjadi energi kimia. Maksudnya energi listrik itu menyebabkan reaksi kimia seperti erat ikatannya pada pemurnian besi lah. Ada ininya, ada konsepnya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada korosi atau karat. Jadi kalau misalnya kita tahu karat ini seperti apa, kita akan mengetahui bagaimana cara mencegah karat itu terjadi. Yang saya jelaskan ini hanya sedikit hubungan, masing-masing ini hanya sedikit saya jelaskan, karena materi ini akan dijelaskan lebih dalam lagi terkait elektrokimia pada video minggu depan yang akan dijelaskan oleh teman saya, salah satunya Dava Hanif Novemberada. Silakan dicek videonya nanti. Kemudian ini ada sedikit rangkuman kilat yang berdasarkan pendapat saya. Berbunyi metode Bilox itu menggunakan prinsip membedah. Maksud saya membedah Biloxnya. Membedah masing-masing Biloxnya, kemudian disetarakan sehingga sama, kemudian disetarakan. Anda bisa lihat tadi metodenya. Maksud saya ini yang membedah, supaya kata kunci saja ini. Kata kunci itu membedah Biloxnya, berarti memilah Biloxnya.
Kemudian metode setengah reaksi itu menggunakan prinsip bongkar pasang. Maksud saya bongkar pasang itu ketika sudah diketahui mana yang mengalami perubahan biloxnya, spesies yang mengalami perubahan bilox itu kita bongkar, kita kita klasifikasikan, maksudnya kita pisah gitu. Kita pisah nih. Kan ini mengalami perubahan bilox nih, mangan. PB juga. Nah, berarti kita bongkar nih. Kita bongkar dulu. Nah, jadi gini saya. Setelah kita bongkar, kita setarakan masing-masing, eliminasi, setarakan, selesai. Tentunya dengan jadi kalau misalnya ada pertanyaan, terus kita menggunakan metode Bilox itu kapan, setengah reaksi itu kapan? Sebenarnya tidak ada pembatasannya, itu eh, tergantung diri sendiri saja. Tapi menurut kalau pengalaman pribadi saja itu lebih mudah menggunakan Bilox. Itu lebih mudah menggunakan Bilox, tapi biasanya itu kalau tergantung soal yang maunya apa, pertanyaannya seperti apa, itu bisa Bilox bisa setengah reaksi. Tapi kalau terhadap kondisi, biasanya kalau tidak diketahui kondisi asam dan basa, itu menggunakan metode setengah reaksi. Biasanya, itu artinya setengah reaksi itu tidak diketahui asam dan basanya. Biasanya, itu kalau kasusnya tidak di luar biasanya, itu di luar kendali saya. Saya belum mengalaminya berarti. Apalagi ya? Kapan penggunaannya sudah. Metode yang saya suka itu Bilox. Terus saya itu saja deh. Ya, sekian dari saya. Saya tahu presentasi saya itu tidak sempurna dan juga materi yang saya berikan itu tidak 100%, tidak detail karena pembawaannya tidak terlalu benar. Oleh karena itu, mohon berikan kritik dan saran dalam kolom komentar supaya saya menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa lagi ya? Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.